diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkai salam tanpa henti-hentinya. Marilah kita sama-sama perbanyak salawat ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan nabi kita ini maka kita bisa mengenal Allah taala dan kita bisa tahu apa maksud dan tujuan daripada kehidupan kita di alam dunia ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah taala, kita masih di dalam kajian tentang yaitu perbandingan mazhab, khususnya dalam masalah bersuci. Maka ada beberapa bab pembahasan yang harus kita kaji. Kemarin kita sudah bahas yaitu makna taharah, makna bersuci dan pentingnya bersuci. Mari kita ulang kembali. At-taharatu lughatan, bersuci secara bahasa artinya nazafah, yaitu bersih dan murni daripada kotoran, minal ausakh awil adnasil hissiyah, daripada kotoran-kotoran ataupun najis-najis yang nampak seperti kencing dan selainnya. Dan juga makna bersuci artinya secara maknawi bersih daripada aib dan maksiat. Itu makna bersuci secara bahasa. Tetapi yang dimaksud di sini bukan loghatan bahasa, tetapi yang dimaksud di sini adalah bersuci menurut ilmu syariat. Apa arti bersuci menurut ilmu syariat? An-nazafatu minan najasa, bersih daripada berbagai macam najis. Baik najis ini najis hakikat ataupun najis ini najis hukmiyah, najis secara hukum. Najis secara hakikat seperti hubus, segala bentuk kotoran-kotoran secara hakikat, tai, nanah, darah, sampah-sampah, kotoran-kotoran, itu termasuk najis secara hakikat. Yang kedua, najis secara hukmiyah. Kemarin sudah dijelaskan, najis hukmiyah artinya apa? Dia tidak terlihat. Apa contohnya? Ya hadas, kentut, buang angin. Kemudian ketika habis kencing, walaupun kita sudah bersihkan kemaluan, tapi kita tidak berwudu, maka yaitu najis itu masih ada. Bukan cuma pada kemaluan saja, tapi najis mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bernajis. Cuma bernajis secara hukmiyah, secara hukum tidak nampak, tapi secara hukum dalam akal kita ada dia. Jadi ada dua, bersuci secara syariat artinya bersuci daripada najis hakikat dan bersuci daripada najis secara hukmiyah. Bersuci daripada najis secara hakikat maksudnya najis-najis yang nampak. Bersuci daripada najis hukmiyah artinya najis yang tidak nampak. Najis yang tidak nampak tadi itu. Bekas kencing, dah habis kencing udah dibersihin, dah suci dia kemaluannya. Tapi badannya itu masih bersuci, masih najis secara hukmiyah. Jadi setiap yang najis yang sudah dibersihkan suci secara hakikat, tapi belum tentu suci secara hukmiyah. Kemudian itu sudah definisi taharah sudah selesai, baik secara syariat, secara loghat sudah selesai. Kemudian kita masuk di dalam penjelasan tentang bagaimana pendapat masing-masing para imam, baik Maliki, Hanafi, Hambali maupun Syafi'i. Maka dijelaskan di sini dalam pengertian tentang definisi daripada bersuci itu sendiri, wa yattafiqu ta'rifuha 'indal Malikiyah wal Hanabilah ma'a ta'rifiha 'indal Hanafiyah fa innahum qalu at-taharatu fi syar'i raf'u ma yamna'u as-salata min hadatsin aw najasatin bil ma' aw raf'u hukmihi bit turab. Jadi sepakat untuk mentakrifkan arti bersuci di sisi pengikut mazhab Malikiyah maupun pengikut mazhab Hanabilah maupun sebagian daripada Hanafiyah, fa innahum qalu, maka sesungguhnya mereka semuanya Maliki, Hambali, Hanafiyah, mereka sepakat mengatakan at-taharatu fi syar'i, bermula bersuci menurut syariat, raf'u ma yamna'u as-salata min hadatsin aw najasatin bil ma', yaitu mengangkat sesuatu yang menghalangi seseorang daripada sahnya salat daripada hadas maupun najis, yaitu diangkat dengan air atau mengangkat secara hukum yaitu dengan tanah melalui tayamum. Jadi apa arti bersuci menurut syariat yang diittifak oleh para ulama? Artinya mengangkat sesuatu yang menghalangi sahnya salat. Mengangkat sesuatu yang menghalangi sahnya salat ini, apakah itu hadas ataukah itu najis? Dengan apa diangkat? Dengan air, atau bukan dengan air, tetapi dengan tanah. Tapi kalau dengan tanah, ini bukan angkat secara apa namanya? Secara hakikat, tetapi diangkat secara hukum juga. Karena kenapa? Karena kalau tanah mengangkat najis berbeda dengan air mengangkat najis. Kalau air mengangkat najis memang unsur-unsur darah yang kena pada tubuh kita itu memang hilang, bersih, nggak ada lagi. Darah itu meresap pada tubuh itu nggak ada lagi. Bekasnya pada tempat duduknya najis itu tidak ada lagi. Tapi kalau tanah
Nah, belum tentu. Tanah mungkin ketika disapu darah bagian atasnya hilang, tapi yang masuk ke dalamnya, apalagi kalau pakaian, dia sudah masuk ke dalam serat-serat pakaian, maka dikatakan mensucikan dengan tanah ini tidak mengangkat secara hakikat tapi secara hukum. Nah, dari sini kemudian dapat disimpulkan ada dua penjelasan. Yatabayyanu min ta'rifit taharati annaha naw'ani. Dari sini dapat kita ambil satu penjelasan bahwa ta'rif taharah, ta'rif bersuci itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama, taharatu hadas wa takhtassu bil badan. Suci daripada hadas. Suci daripada hadas ini khusus kepada badan. Suci daripada hadas khusus kepada badan. Maksudnya bagaimana? Kalau orang mengatakan dia suci daripada hadas kecil, ya, maka hilangkan dengan berwudu. Kalau suci daripada hadas besar, hilangkan dengan mandi hadas besar. Kan begitu. Nah, ini hanya pada badan. Tidak ada orang habis mandi junub kemudian kita katakan, antum ini tidak sah salat. Kenapa? Masih berhadas. Hadas apa? Hadas besar. Udah mandi terus, udah selesai mandi. Nah, pertanyaannya, kan yang dibersihkan kan badannya, pakaiannya? Pakaian kan tidak dimandikan. Pakaian kan tidak dimandikan. Habis itu tempat salat ada dimandikan tidak? Tempat salat kan tidak dimandikan. Pertanyaannya, apakah badan kalau berhadas besar, pakaian yang dipakai ketika dia berhadas besar karena junub, apakah ikut juga berhadas besar? Tempat salat ketika misalkan dia berdiri atau duduk di tempat salat dalam keadaan tadi dia masih belum mandi junub, apakah dengan dia duduk dan berdiri di tempat tersebut, apakah tempat tersebut tertular menjadi juga berhadas besar? Tidak. Maka hadas besar itu hanya duduk dia pada badan, tidak duduk pada pakaian dan tidak juga duduk pada tempat. Ada orang dia berhubungan intim, kemudian dia berhadas besar. Apakah boleh dia salat di tempat tidurnya karena dia sudah berhadas besar? Kalau dia berhadas besar tidak sah salat sebelum mandi. Pertanyaannya, dia akan berhubungan intim di tempat tidur. Bolehkah di tempat tidur itu dijadikan tempat untuk salat untuk dia? Boleh enggak? Jawabnya tidak boleh. Jawabnya boleh. Kenapa? Karena hadas besar tidak membawa dampak pada tempat. Dia hanya membawa dampak yaitu pada badan. Pada badan. Nah, wa taharatu khubusin, dan bersuci daripada khubus, kotoran. Kalau tadi hadas, sekarang bersuci daripada khubus, kotoran. Kotoran inilah yang tadi dibahas, tidak ada pada tempat, tidak ada pada pakaian. Sebaliknya kalau khubus takunu fil badan wa thawbi wal makan. Sebaliknya kalau yaitu kotoran-kotoran, suci daripada kotoran, suci daripada najis secara hakikat, itu berarti ada pada badan, ada pada pakaian, dan ada pada tempat. Nah, maka kalau seseorang sudah membersihkan badannya, belum tentu pakaiannya suci. Kalau orang sudah membersihkan pakaian dan badannya, belum tentu tempat sholatnya itu suci. Maka semuanya harus dibersihkan, disucikan semuanya. Badannya, tempatnya, pakaiannya harus disucikan. Kenapa? Karena najisnya itu najis secara hakikat memang nampak. Maka dia harus dibersihkan mulai daripada badan, tempat, dan juga pakaian. Berbeda tadi dengan khubus, yaitu berbeda tadi dengan hadas. Hadas beda dengan khubus, itulah perbedaannya. Kalau hadas pada badan, kalau khubus itu pada badan, tempat, dan pakaian. Nah, kemudian dari sini kemudian kita ambil lagi bahwa kalau najis itu najis secara hukum itu disebut dengan najis secara hukum disebut dengan hadas. Dia ada pada badan, tidak ada pada tempat, tidak ada pada pakaian. Maka membersihkannya juga hanya dengan satu, yaitu dengan mandi bukan. Membersihkannya ada dengan cara di sini disebutkan wa taharatul hadas salasun. Membersihkan diri daripada hadas itu ada 3. Yang pertama, membersihkan daripada hadas dengan cara kubro, yaitu mandi. Membersihkan dengan cara besar, mandi hadas besar, yaitu dengan mandi. Membersihkannya itu, mensucikannya tidak boleh tidak dengan mandi. Wasugro, yaitu mensucikan dengan cara kecil yang disebut di sini dengan wudu. Dan ganti daripada mereka berdua, mandi maupun wudu, ketika uzur daripada mandi, ketika uzur daripada berwudu, yaitu dengan ganti, yaitu tayamum. Ini dah clear. Nah, kemudian wa taharatul khubus salasun. Mensucikan diri daripada najis, bukan hadas, dari najis. Itu ada 3. Yang pertama ghuslun, mandi. Yang kedua mashun. Mashun yaitu menyapu. Yang ketiga nadahun. Nadahun berarti itu disamak. Berarti kulit,
kambing misalkan, kulitnya mau kita ambil, tapi di situ kan ada darah-darah, itu harus disamak. Itu suci. Kalau udah disamak suci. Mashun, misalkan mashun. Mashun ini disapu, ada najis di badan misalkan, disapu saja, kemudian bekasnya tidak ada lagi, itu suci. Kemudian yang pertama tadi apa? Ghusl, dimandikan, disiram. Kalau udah disiram dengan air, najis itu dia akan bersih. Berarti untuk bersuci daripada kotoran ada 3. Yang pertama disiram, yang kedua disapu, yang ketiga disamak. Tapi kalau suci daripada hadas, suci daripada hadas 3 juga, yaitu mandi, itu hadas besar, wudu hadas kecil, tayamum ganti daripada kedua, yaitu cara tadi mandi dan wudu. Fattaharatu tashmilul wudu wal ghusla wa izalatin najasah wa tayammum wa ma yata'allaqu biha. Maka bersuci itu mencakup wudu pertama, yang kedua mandi, yang ketiga menghilangkan najis, yang keempat tayamum. Jadi bersuci 4. Cara bersuci dalam Islam ada 4. Yang pertama mandi, yang kedua wudu, yang ketiga menghilangkan najis. Menghilangkan najis tadi ada 3 cara. Disiram, disapu, disamak. Yang keempat baru tayamum. Nah, itu cara menghilangkan najis, baik najis secara hukmiyah maupun najis secara hakikat. Lantas untuk apa bersuci? Ya, pertanyaannya untuk apa bersuci? Udah dijelaskan demikian cara-caranya, begini definisinya, artinya bersuci ini seperti ini. Kemudian cara-cara bersuci itu seperti ini. Kemudian najis ada terbagi 2, ada hukmiyah, ada juga najis secara hakikat. Lantas itu bersuci itu untuk apa? Pertanyaannya itu dijawab, di taharati ahamiyatun kabiratun fil Islam. Bersuci itu adalah urusan yang paling penting, yang besar sekali dampaknya di dalam Islam. Jadi Islam menganggap bersuci ini adalah perkara yang paling penting. Baik adalah bersuci itu secara hakikat, bersuci secara hakikat wahiyat taharatu thawbi wal badan wa makani salat minan najasah, yaitu bersuci, suci pakaian, suci badan, suci tempat waktu hendak mengerjakan salat daripada berbagai najis. Ataukah suci secara hukmiyah wahiyat taharatu a'dha'il wudu minal hadas, yaitu suci semua anggota wudu daripada hadas kecil kalau wudu. Wa taharatu jamil a'dha'i zahirati minal janabah, dan suci semua anggota tubuh yang lahir daripada bekas, yaitu junub. Suci semua badan itu daripada junub. Kenapa perlu bersuci dengan cara demikian? Bi annaha syartun daimun li sihhatis salati allati tatakarraru 5 marratin yaumiyah. Karena sesungguhnya bersuci itu merupakan syarat yang selama-lamanya ada untuk mensahkan salat seseorang, yang mana salat itu berulang 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Jadi karena salat ini dikerjakan 5 kali sehari semalam, sedangkan bersuci ini merupakan syarat daripada sahnya salat tersebut, maka dianggaplah bahwa bersuci ini merupakan perkara yang sangat penting. Wa bima anna salata qiyamun baina yadayillahi ta'ala. Terlebih lagi kalau kita lihat bahwa sesungguhnya salat itu kan kita menghadap di hadapan Allah. Orang yang salat berarti menghadap di hadapan Allah Ta'ala. Nah, maka menunaikan salat dengan cara bersuci merupakan bentuk takzimun lillahi ta'ala, merupakan bentuk takziman, pengagungan seseorang kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tanya untuk apa bersuci? Bersuci itu syarat sah salat. Salat ini 5 kali sehari semalam. Karena tidak akan sah salat kalau tidak bersuci, maka bersuci ini hukumnya wajib dan merupakan perkara yang penting. Baru dijelaskan lagi. Terlebih, apalagi salat ini kita menghadap kepada Allah. Kita berdiri kepada Allah, di hadapan Allah kita berdiri dalam keadaan tidak suci, maka itu bentuk penghinaan kepada Allah Ta'ala. Di saat kita mampu bersuci, tapi kita menghadap kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tidak suci, itu pelecehan, itu penghinaan. Maka untuk mengagungkan zat yang maha suci, maka kita harus hadir dalam keadaan suci. Itulah kenapa pentingnya bersuci di dalam Islam. Kemudian apa lagi? Fa'ada'uha bi taharati ta'zimun
wal hadas wal janabatu wa in lam yakuna najasatan mar'iyah. Sedangkan hadas dan juga junub, meski tidaklah keduanya itu najis yang dapat dilihat, akan tetapi keduanya merupakan najis secara maknawi yang menyebabkan adanya kotoran yang duduk pada orang yang terkena najis, baik karena najis hadas kecil maupun hadas besar. Artinya begini, orang yang dalam keadaan dia tidak mandi junub, meskipun dia sudah mandi tapi tidak mandi junub, dia mandi biasa, tidak mandi junub, dia mandi tapi tidak mandi junub, enggak ada niat. Dia tidak berniat ketika mandi pagi itu, aku mengangkat hadas besar, aku mandi untuk mengangkat hadas besar, tapi dia mandi tapi tidak niat. Bersih dia, tapi dia itu tetap kotor secara hukum. Dia bersih secara zahir, tapi dia kotor secara hukum. Dah. Artinya apa? Masih ada kotoran yang melekat pada tubuhnya, cuma tidak terlihat. Ada kotoran yang melekat pada tubuhnya sebab junubnya tersebut, cuma tidak terlihat. Maka haram hukumnya orang berjunub masuk masjid. Haram hukumnya orang berjunub masuk masjid. Habis mandi junub, dia main ke dalam masjid atau menyapu masjid. Misalkan ada petugas dalam masjid, petugas itu dia memang tugasnya menyapu masjid, ngepel masjid, lap-lap dinding-dinding, atau atur-atur lemari-lemari, atau atur-atur Al-Quran yang sudah berantakan. Dia masuk dalam keadaan berjunub, haram hukumnya. Berdosa besar orang tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena ini rumah Allah. Karena ini rumah Allah. Bukan rumah Pak Bupati, bukan rumah Wakil Bupati, bukan rumah pejabat. Ini rumahnya Allah. Meskipun yang bangun bupati, meskipun yang bangun pemerintah, tetapi yang punya rumah ini adalah Allah. Maka ketika kita masuk ke sini dilarang pakai sendal. Ya, coba lihat di gereja, orang masuk ke dalam gereja kan pakai sepatu, pakai sendal, pakai selop, pakai sepatu. Tapi kalau masjid haram hukumnya pakai sendal. Kalau masjid haram hukumnya pakai sendal, pakai sepatu apalagi. Walaupun dia raja, tidak boleh dia masuk dalam masjid dengan pakai sepatu. Karena kenapa? Tidak ada takzim dia kepada yang punya rumah. Yang punya rumah Allah. Maka orang yang hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala wajib menjaga kesucian. Kalau dia dalam keadaan berhadas besar, haram hukumnya masuk ke dalam masjid. Karena itu ibu-ibu yang di belakang kalau berhaid dilarang masuk masjid. Dilarang masuk masjid. Pertanyaannya, masjid ini kan besar nih, Masjid Agung kita ini besar nih. Yang mana masjid, yang mana teras? Mana masjid, mana luar masjid? Ada batas tidak? Ada enggak? Batasnya pintu kan? Nah, batasnya pintu. Berarti kalau wanita berhaid dia cuma duduk di tangga tidak berdosa. Kalau dia duduk di teras masjid tidak berdosa. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan masjid adalah bagian dalam masjid. Kalau sudah ada pintu, di luar pintu itu luar masjid. Jadi kadang-kadang ada ibu-ibu bertanya-tanya, "Bilang Teguh, boleh enggak kami duduk?" Ada waktu saya pergi ke Masjid Agung Melabu ya. Jadi dia pas waktu hari Jumat, dia mau pergi ke bandar tapi singgah di Melabu, di Masjid Agung Melabu. Sementara suaminya ini sholat Jumat. Suaminya sholat Jumat. Ini ibu berhaid. Terus dia tanya, "Ya kibanya kamu, kujir kamu mau duduk di tangga, tak pray laku pergi dari masjid sholat Jumat." Dan tanya mbak ibunya, "Mak, yang mana masjid, mana luar masjid?" Masjid yakinnya dalam pintu. Nyo dalam di luar pintunya masjid yang kon. Berarti puji yang teras masjid. Oh berarti je. Sebab yang diharamkan di sini masuk ke dalam masjid. Yang diharamkan di sini adalah masuk ke dalam masjid. Kecuali nanti masjid ini dilebarkan. Ada proyek nanti ke depan masjid akan dilebarkan.
Mana batasannya akan dilebarkan? Kalau itu sudah jadi bentuk masjid, di situ haram juga untuk masuk orang yang berhadas besar. Oh, begini, Tengku. Haram itu di teras wanita berhaid duduk, di tangga juga haram. Karena kenapa? Masih masuk kompleks masjid. Oh, kalau begitu orang berhaid nggak boleh di taman. Kalau begitu orang berhaid tidak boleh berdiri di depan air mancur. Karena itu kompleks masjid. Tapi dalam larangan tidak dilarang masuk ke dalam kompleks masjid. Yang dilarang adalah masuk ke dalam masjid. Karena itu wanita berhaid yang dilarang masuk ke dalam masjid. Mana batasnya? Pintu. Jadi kalau dia duduk di anak tangga, haram tidak? Tidak haram. Karena kenapa? Bukan masjid, itu tangga. Itu bagian depan masjid. Dah. Makanya jadi pertanyaan, di bawah kita ini masjid enggak? Di bawah kita ini ada kantor. Bapak-bapak masuk kantor pakai sepatu. Dulu saya masuk lepas sendal tuh, diketawain. Astagfirullah, saya masih merasa ini masjid. Jadi saya lepas sendal. Sedangkan bapak-bapak masuk kantor karena mereka pegawai, mereka harus pakai sepatu. Nah, jadi mereka masuk di bawah ini, di bagian tepat, di bagian tengah-tengah dengan pakai sepatu, dengan pakai sendal. Jadi yang jadi pertanyaan, kalau di bawah ini diniatkan masjid, haram. Kalau di bawah ini yang dijadikan kantor di bawah ini diniatkan masjid, haram. Karena kenapa? Rumah Allah. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ikhla'na 'alaika fa innaka fi wadil muqaddasi tuwa." Ya Musa, lepaskan sendalmu. Lepas selok. Karena sungguh engkau sekarang berada di wadi, di lembah yang suci. Nabi Musa diperintah Allah lepas sendal karena dia mau menghadap Allah, mau menerima wahyu. Jadi kalau diniatkan di bawah ini kantor, tidak berdosa. Tapi kalau diniatkan di bawah ini masih bagian daripada tempat untuk sholat, di bawah ini haram hukumnya. Tapi insya Allah diniatkan di bawah ini bukan masjid kan, kompleks kantor. Jadi kalau ada yang bertanya, ini jangan masjidnya, apa kata mau kaji ke kantornya, kau masjid di bawah ini bukan masjid, di bawah ini kan kantor, tempat yaitu takmir masjid, tempat pegawai-pegawai yang terikat dengan dinas syariat Islam, dengan mahkamah syariat, MPU, untuk memakmurkan masjid, ya berarti dikumpulkan di bawah semuanya supaya koordinasi untuk penerapan syariat Islam ini lebih terkoordinir karena mereka semua dekat, tidak jauh-jauh, apalagi di Masjid Agung. Sehingga untuk mengembangkan Masjid Agung ini supaya bagaimana syiarnya lebih hidup, lebih terkoordinir, karena tidak perlu HP-HP, tidak perlu kesana kemari jauh kantornya. Udah di sini-sini orang-orang yang bagian syariat Islam. Ada baiknya MPU di sini juga semestinya. Karena dialah pusatnya, kan induknya kan MPU. Insyaallah nanti ke depan. Nah, kemudian jadi kenapa di rumah Allah Ta'ala itu seseorang itu harus suci? Karena itu bentuk takzim dia kepada sang pemilik masjid, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu di dalam mengerjakan ibadah sholat, seseorang itu wajib dalam keadaan bersuci. Ini kalau seandainya ada seorang wanita sedang sholat, Allahu Akbar, rakaat pertama suci, rakaat kedua menetes darah haid. Kira-kira diterusin sholatnya apa keluar? Diterusin apa keluar? Keluar, karena dia sudah dalam keadaan tidak suci. Maka kalau dia tetap teruskan sholatnya, haram hukumnya. Maka ini kesucian merupakan bentuk takzim kita kepada Allah Ta'ala. Karena itu ketika seseorang berdiri di hadapan Allah Ta'ala, ketika dia mengerjakan ibadah sholat, ketika datang najis pada saat dia sedang dalam keadaan ibadah sholat tadi, maka wajib dia keluar dari tempat sholat tersebut. Misalkan orang imam ini sedang sholat imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kan terdengar nih kuping kita. Ditengoknya sedikit, ada tai cecak. Lanjut apa berhenti? Imam. Kalau berhenti bubar semua jamaah, ramai jamaah ribuan misalkan.
lanjut aja. Boleh nggak? Haram. Kalau dilanjut haram, maka imam tuh harus keluar dia. Nah, makanya dibuat mihrab nih. Kenapa dibuat mihrab? Agar imam tidak merusak jamaah di belakang, agar dia bisa keluar dari samping. Kenapa imam itu dibuat mihrab? Agar ketika dia batal salatnya, dia tidak keluar lewat belakang, mengganggu saf yang ada di belakang, maka dia keluar lewat samping. Maka yang di belakang imam itu haruslah orang yang mengerti tentang tata cara menjadi imam. Begitu imam keluar, maka yang di belakang dia langsung maju menggantikan posisi imam, melanjutkan salat yang sudah ditunaikan oleh imam yang pertama. Dah. Jadi karena salat ini berdiri di hadapan Allah Ta'ala, maka wajib menunaikan dengan bentuk harus dalam keadaan suci sebagai takzim kepada Allah Ta'ala. Dah. Wal hadas wal janabah, sedangkan hadas dan janabah wa in lam yakuna najasatan, meskipun hadas dan juga junub bukanlah najis secara yang kasat mata, akan tetapi yaitu hadas dan junub merupakan najis secara maknawi, menyebabkan tetap ada kotoran pada tubuh orang tersebut meski tidak terlihat. Maka jangan terlalu melihat misalkan ada wanita cantik nih, wanita cantik tapi kafir. Ada wanita cantik tapi kafir. Ada wanita kurang cantik tetapi mukmin. Mana yang lebih baik? Kalau kita disuruh pilih ini, misalkan anak muda mau pilih calon istri, yang satu ditawarkan wanita cantik tapi kafir, yang satu wanita kurang cantik atau tidak cantik tapi dia beriman, mana kita pilih? Yang cantik lah. Ya kan? Paling-paling nanti kita bilang nanti udah nikah baru kita kasih masuk Islam. Kan pilih yang cantik biasanya. Nah, yang model-model Korea putih-putih, rambut pirang, ini udah kribo hitam pekat lagi, mukanya enggak jelas, tapi dia beriman. Maka menurut agama, orang wanita yang hitam dan tidak cantik tapi beriman lebih baik bagi kalian dibandingkan orang wanita yang cantik tapi tidak beriman. Kenapa? Karena Allah Ta'ala melihat secara hakikat ada kotoran pada tubuhnya. Karena dia berhadas terus, tak pernah dia sucikan. Habis kencing dia nggak ada cebok, nggak ada berwudu. Habis berhubungan dia nggak ada mandi junub, nanti dia kotor terus wanita tersebut. Maka kalau dia masuk masjid, perempuan tersebut haram hukumnya masuk dalam masjid. Nah, ini pun ada khilaf. Ini pun ada khilaf. Maka kalau kami pergi ke Al-Azhar itu banyak turis masuk ke dalam Masjid Al-Azhar. Kalau kita masuk ke Masjid Raya Baitur Rahman dari suatu, masih ada? Hah? Oh, pertanyaan. Iya, lanjut. Silahkan, Pak. Oh, itu nikah beda agama, Bang. Itu nikah beda agama. Nah, dulu Deddy Corbuzier menikah dengan yang calon Vicky Prasetyo, siapa sekarang? Calon Vicky Prasetyo mantan istri daripada Deddy Corbuzier, siapa namanya itu? Itu muslimah, dinikahi oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier waktu itu masih Nasrani, Cina Kristen beliau waktu itu. Tapi dibolehkan juga dinikahkan. Yang menikahkan berdosa. Dah, yang menikahkan berdosa. Jadi dalam Al-Quran, dalam surat yang kemarin kami sudah baca tafsirnya, dalam surat Al-Maidah itu dijelaskan bahwa laki-laki yang beriman boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab, tapi sebaliknya tidak boleh. Wanita-wanita yang beriman haram menikah dengan laki-laki ahli kitab. Kenapa? Yang laki-laki beriman boleh menikah dengan wanita ahli kitab, boleh. Ya ahli kitab, nanti penjelasan nanti. Yang penting ini dulu. Laki-laki beriman menikah dengan laki-laki Islam, Muslim, menikah dengan wanita Nasrani, boleh tidak? Boleh. Nah, nanti ada penjelasan lagi nanti. Wanita yang beriman menikah dengan laki-laki Nasrani, Yahudi, boleh tidak? Tidak boleh.
Nah, ini dulu hukum pertamanya. Nah, hukum pertamanya. Yang Nasrani dan Yahudi yang dimaksud di sini ahli kitab. Ahli kitab artinya mereka masih pegang kitab yang pertama sekali diturunkan oleh Nabiullah Isa, yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Nah, sedangkan sekarang ini udah ribuan tahun yang silam, kitab Taurat itu turun kepada Nabi Musa, beredar yang sekarang ini banyak sekali dirobah, diotak-atik oleh tangan-tangan bejat. Yang merubah itu tidak lain adalah tokoh-tokoh ulamanya sendiri, baik di kalangan Yahudi maupun di kalangan Nasrani. Karena itu pendeta Buhairah, dia masih pegang betul Injil yang asli. Ketika Nabi dagang ke kota Syam, bawa dagangannya Siti Khadijah, diperhatikan itu kafilah cuma 2 orang, tapi bawaannya banyak, selalu dinaungi oleh awan di tanda satu. Kemudian dekat gereja itu ada pohon. Banyak kalau kafilah dagang tidak mau dia berteduh, dia berhenti dan berteduh di bawah pohon tersebut. Tapi kafilah yang ramai ontanya, banyak bawaan dagangannya, tapi cuma beberapa orang saja, cuma 2 orang dalam riwayat itu dikatakan. Nabi dengan Siti Maisarah, suruhannya Siti Khadijah untuk memata-matai bagaimana cara dagang Nabi, jujur atau tidak jujur. Ini kafilah ini yang berhenti di bawah pohon yang ada di dekat dengan gereja tersebut. Pendeta ini yakin betul, karena selama ini tidak ada yang berhenti dan berteduh di bawah pohon yang dekat dengan gereja itu, melainkan mereka adalah selalu Nabi yang duduk di situ. Maka disamperin, didekatin, kemudian ditanya, dari mana? Dari Yaman, dari Mekah. Siapa Anda? Dijelaskan oleh Rasulullah, saya Muhammad. Bagaimana orang tua Anda? Ayah saya sudah meninggal, masih di kandungan. Mama saya pun sudah meninggal. Kemudian bagaimana keadaan di kota Mekah? Saya digelar dengan orang yang paling amin, orang yang paling terpercaya. Kata pendeta ini ciri-cirinya ada dalam Injil. Itu Injil asli. Sekarang kalau kita buka Injil yang asli yang sekarang ini nggak ada, dan di-delete semua. Udah disampul semuanya, udah dihapus semuanya itu. Begitu juga dalam Taurat ada penyebutan tentang ciri-ciri Rasulullah, dihapus mereka semuanya. Dihapus. Jangankan Nabi Muhammad, Isa aja nggak diakui. Ya, jangankan Nabi Muhammad, Isa aja tidak diakuinya. Makanya beda dengan Islam. Islam mengakui Musa, Islam mengakui Isa. Tapi sebatas Nabi dan Rasul, bukan sebagai anak tuh, bukan sebagai anak Tuhan, apalagi Tuhan. Maka sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini, maka yang dimaksud dengan ahli kitab yang beragama Nasrani Yahudi adalah mereka yang masih memegang teguh ajaran yang asli. Jadi tidak menganggap Isa sebagai anak Tuhan, apalagi menjadi Tuhan, apalagi ibunya itu sebagai Tuhan, dan tidak menyembah juga Uzair itu sebagai anaknya Tuhan menurut Yahudi. Kalau itu masih dipegang sesuai dengan keyakinan pertama yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam, akidahnya masih selamat. Meskipun syariat Nabi Isa beda dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat boleh berbeda, akidah tetap harus sama. Karena setiap nabi mulai dari Adam hingga sampai Isa dan kepada akhirnya Nabi Muhammad tetap yang dibawa ajaran tauhid. Tetap yang disuruh sembah fa'budullah wala tusyrik bi ibadati rabbika abadan. Sembahlah Allah, jangan pernah sekutukan dengan selain Allah. Dari dulu segitu-gitu terus yang diajarkan tentang tauhid. Hanya Allah Tuhan, sembah hanya kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Nabi Adam begitu, Nabi Yunus begitu, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad begitu. Syariatnya yang berbeda-beda, cara ibadahnya yang berbeda-beda. Maka karena akidahnya sama, boleh dinikahi baik orang Yahudi wanita maupun orang Yahudi orang Nasrani yang wanita. Tapi yang sekarang tidak ada lagi. Kalau bapak-bapak mau cari itu nanti coba cari sendiri nanti bisa. Di Israel sana mungkin ada yang Yahudi asli memang yang betul-betul masih pegang Taurat yang asli. Tapi kemarin saya dapat tuh di video ada seorang dosen di perguruan tinggi Israel itu dia peneliti kitab-kitab klasik, peneliti kitab-kitab Taurat Injil yang asli, dan dia pendeta Yahudi. Dapat dia buat perbandingan kitab Yahudi yang sekarang dengan Yahudi yang ribuan tahun lalu, yang ratusan tahun yang lalu masih ada. Situ ada keterangan tentang Nabi Ismail.
Ismail ini disebut dengan sebutan yang sangat kotor, entah keledai entah anjing bilang. Nabi Ismail disebut seperti itu. Nah, sedangkan di kitab Injil yang di atas, yang sebelumnya yang didapat oleh peneliti dari Yahudi ini, rahib ulama Yahudi ini, disebut bahwa keturunan daripada Nabi Ibrahim adalah orang yang mulia dan diberkahi serta dia akan diterima oleh kalangan masyarakatnya. Itu dirubah. Kata-kata Ismail itu keturunan daripada Ibrahim yang diberkahi menjadi keturunan Ibrahim yang dibenci. Keturunan Ibrahim yang dibenci di sini itulah yang disebut dengan Ismail dalam bahasa Arab. Maka sesudah dia kaji kitab Taurat yang belakang itu, yang asli itu, masuk Islam dia. Akhirnya masuk Islam. Padahal Yahudi asli itu pendeta, memang rahib asli, orang Yahudi asli. Jadi ini kalau yang sudah meyakini seperti yang di belakang itu boleh, itu ahli kitab tuh. Tapi ini sebatas yang dibolehkan, yaitu kalau laki muslim, perempuan ahli kitab. Tapi kalau yang perempuan muslimah, yang laki-lakinya ahli kitab, haram untuk menikah, beda agama. Nah, apalagi zaman sekarang yang di Indonesia, mana ada lagi ahli kitab yang Nasrani dengan Yahudi? Ya kan? Semua mengakui Isa sebagai anak Tuhan. Enggak ada yang mengatakan Isa itu hanya Rasul. Semua mengatakan Isa itu anak Tuhan. Mana sahnya dinikah? Maka tidak boleh hukumnya menikah, yaitu baik laki-laki muslimah maupun baik laki-laki muslim maupun wanita muslimah haram menikah dengan yaitu ahli kitab. Karena ahli kitab sekarang beda dengan ahli kitab masa dahulu. Nah, kembali lagi tadi itu. Habis waktu ya. Yang saya jelaskan tadi itu ketika masuk di Masjid Al-Azhar itu banyak turis masuk ke dalam masjid. Dan sementara di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh haram hukumnya. Maka turis cuma bisa foto-foto Masjid Baitur Rahman itu di depan. Kalau masuk tidak boleh, walaupun udah dikasih jilbab. Karena inilah perbedaannya. Karena apa? Di Al-Azhar mereka mengatakan yang dimaksud najis ini bukan najis secara hukmiyah, tapi najis secara zahir. Najis secara zahir kalau berdarah, kalau bernanah, kalau dia bawa kotoran pada badannya, pada pakaiannya, haram masuk ke dalam masjid. Tidak ada perbedaan antara muslim dan bukan muslimah. Tapi kalau di Aceh memandang sampai pada najis secara hukmiyah. Bukan cuma najis secara nampak pada mata, tapi najis yang ada pada tubuhnya juga itu adalah najis. Dia tidak mandi junub, dia tidak pernah ambil air wudhu. Apalagi pikirannya, yaitu besar sekali najisnya. Karena tidak ada najis yang lebih besar daripada najis menyekutukan dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka di Aceh ketat sekali, tidak boleh sama sekali orang Nasrani masuk ke dalam masjid. Nah, kalau kita pahami ini kan jelas. Nah, kenapa di Al-Azhar begitu? Kenapa di Aceh beda? Wallahu a'lam bishawab.